Saudara, jenazah Muhammad Fajri, penderita obesitas yang berbobot 300 kg, langsung dibawa ke TPU Menteng Pulo untuk dimakamkan. Jenazah Fajri dievakuasi dengan menggunakan bantuan alat berat dari petugas pemadam kebakaran. Petugas sempat kesulitan saat mengevakuasi jenazah Fajri dari ruangan menuju mobil ambulans. Meski demikian, petugas berhasil mengevakuasi jenazah Fajri. Dengan pengawalan petugas Basarnas, jenazah Fajri kemudian langsung dibawa ke tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Jakarta Selatan untuk dimakamkan. Saudara, untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Dian. Dian, apa penyebab meninggalnya Muhammad Fajri ini? Ya, Jihan disebutkan penyebabnya adalah karena Fajri mengalami kegagalan multi organ akibat syok sepsis yang disebabkan oleh infeksi pada kakinya. Nah, syok sepsis ini disebutkan oleh tim dokter RSCM merupakan kondisi medis yang cukup serius saat terjadi infeksi pada tubuh yang kemudian mengakibatkan turunnya tekanan darah menjadi sangat rendah sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan organ. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa memang sebelumnya Muhammad Fajri ini mengalami cedera dan infeksi pada kaki, di mana ketika Fajri mengalami cedera kaki, ini kondisinya sudah mengalami obesitas dengan berat badan di angka 120 kg, dan karena obesitas maka kaki Fajri yang cedera ini tidak bisa menopang berat badan tubuhnya, sehingga Fajri tidak bisa melakukan banyak atau tidak bisa banyak bergerak, dan kemudian juga ini yang membuat Fajri akhirnya hanya bisa berbaring di rumah selama 8 bulan terakhir. Nah, dokter menyampaikan bahwa kondisi inilah yang kemudian mengakibatkan kondisi yang tidak banyak bergerak mengakibatkan kalori yang dikeluarkan dari tubuh Fajri dengan kalori yang kemudian masuk ke dalam tubuh ini tidak seimbang, sehingga dalam waktu kurun 8 bulan berat badan Fajri kemudian naik drastis, sangat signifikan, lebih dari 2 kali lipat mencapai 280 kg atau hampir 300 kg. Nah, sebenarnya Muhammad Fajri ini juga sudah mendapatkan perawatan intensif di RSCM selama hampir 2 pekan, Jihan, setelah dirujuk pada 9 Juni yang lalu dari Rumah Sakit Umum Kota Tangerang ke RSCM, dan Fajri juga sebenarnya sudah ditangani oleh sejumlah dokter spesialis, mulai dari dokter perawatan intensif, kemudian juga dokter paru, saraf, jantung, kulit, rehabilitasi medik, dan lain sebagainya. Dan selama menjalani perawatan intensif, Fajri juga sempat mendapatkan berbagai terapi. Di antaranya adalah terapi alat bantu pernafasan, kemudian terapi antibiotik untuk infeksi pada kakinya, dan kemudian juga terapi pada organ dalam yang mengalami kerusakan akibat syok sepsis tadi. Tapi 2 minggu atau 2 pekan menjalani perawatan intensif, ternyata memang tubuh Muhammad Fajri tidak bisa bertahan, sehingga memang tim dokter RSCM pada pukul 1:30 dini hari tadi menyatakan Fajri meninggal dunia. Dan kita tahu bahwa kasus obesitas ekstrim yang dialami oleh Muhammad Fajri ini merupakan kasus kedua yang ditangani oleh RSCM, setelah sebelumnya kita ingat RSCM juga pernah menangani kasus obesitas ekstrim yang dialami oleh bocah laki-laki asal Karawang bernama Arya Permana yang mengalami obesitas ekstrim pada usia 9 tahun. Tapi pihak RSCM sempat juga menyampaikan bahwa memang kasus yang dialami oleh Muhammad Fajri ini cukup kompleks dibandingkan dengan Arya Permana, karena juga diikuti oleh penyakit penyerta yang tadi saya sebutkan. Ini bisa juga disimpulkan bahwa memang penyebab utamanya adalah infeksi pada kaki yang kemudian juga mengakibatkan komplikasi pada organ dalam Muhammad Fajri akibat obesitas yang kemudian juga dialami. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas.